dan ini tidak dapat diakses hatta oleh malaikat. Jadi malaikat nggak bisa masuk ke dia bisa cuma ngelihat doang. Oh, ini orang cakep ini. Orang yang pengetahuannya sampai kepada al-bab afdal minal malaikah. Tapi kalau baru sampai di qalbu, dia mustawiyan fi nafsi darajat ma'al malaikah. Dia derajatnya sama dengan malaikat. Untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk pengarang kitab ini Imam Al-Harith Muhasibi, Imamuna Muhammad bin Idris Syafi'i, dan imam kita Abul Hasan Al-Ash'ari, imam kita Abul Qasim Al-Junaid, imam kita Abul Hasan Al-Shazili, Bahauddin Shah Naqshbandi, Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani Qutb Rabbani, wa sadatuna al-awliya wal ulama wal muhaddithin wal fuqaha wa jami' man akhazna minhum wa man istafadna minhum wa ila walidina wa ila masyayikhina jami'an wal ikhwah wal hadirin. Al-Fatiha. Wa bisanadina al-muttasil al-imam Al-Harith Al-Muhasibi qala Alhamdulillahil awwalil qadimi al-wahidil jalili alladhi laysa lahu shabihun wala nazirun ahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yablugh mada na'ma'ih. Coba perhatikan paragraf pertamanya. Alhamdulillahil awwalil qadimi. Apa beda awal dengan qadim? Awal itu masih ada al-thani, tapi al-qadim la yasbiquhu adamun wala la yasbiquhu adamun wala yulhiquhu adamun, yang tidak ada sebelum dan setelahnya ketiadaan. Ya, itu disebut dengan qadim. Qadim ismun min asma'illahil izam, nama Allah yang agung. Nanti kalian akan ketemu satu kelompok namanya Wahabiyah. Mereka tidak percaya qadim ismun min asma'illah. Ya, sudah tahu kelompok ini? Pernah dengar? Mereka sekarang lagi pakai nama As-Salafi. Mereka tidak percaya nama Allah Al-Qadim. Berkata mereka, ya, Bin Baz, Albani, Saleh Fauzan, ngikut taklid kepada Ibn Abil Izz Al-Hanafi. Apa kata mereka? Enggak ada ulama salaf yang mengatakan qadim ismun min asma'illah. Tidak ada ulama salaf yang mengatakan qadim adalah nama-nama Allah. Kata dia siapa tadi? Salaf. Salaf itu ujungnya tahun 300. Tahun berapa? Tahun 300. Imam ini lahir tahun berapa? Lahirnya 160. Wafatnya yang tidur. Wafatnya tahun 43, 2 tahun setelah Imam Ahmad bin Hanbal. Salaf bukan? Sebelum tahun 300. Imam Salaf ngomong Alhamdulillahil awwalil qadimi. Berarti kata qadim sudah digunakan oleh ulama salafus saleh. Yang bilang tidak ada jahil, la yaqra'ul kutub summa yaqul la yujad, ya? Orang nggak pernah baca terus bilang nggak ada, tapi jadi ulama. Hakaza ulama'uhum, ya. Kita nggak mau jadi ulama yang begituan, ya. Yang wahid, yang jalil. Nah, jadi dibedakan. Walaupun ini maknanya semuanya terkumpul pada qadim. Al-jalil,
yang mulia, alladzi laisa lahu syabihun wala nazir, yang tidak ada syabih. Apa arti syabih? Nazir, bandingan, nid. Ahmaduhu hamdan yuafi ni'amahu, aku memujinya dengan pujian yang yuafi ni'amah, yang dapat menyempurnakan atau sesuai atau yuwazi, yang dapat setara dengan nikmatnya, wa yablugh mada na'mai, atau sepanjang nikmatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadata alimin bi rububiyyatihi, arifin bi wahdaniyatihi. Jadi syahadat itu, kata beliau, ada dua. Syahadat iluhiyah itu ada dua. Satu cabangnya disebut syahadat rububiyah. Rububiyah itu beda dengan rububiyah yang di luar sana. Kelompok tadi yang saya sebut, bagi mereka syahadat rububiyah, tauhid rububiyah itu justru untuk menyesatkan sesama Islam, sesama Muslim. Jadi yang masih tawasulan dianggap bertauhid rububiyah tapi tidak bertauhid uluhiyah. Dianggap meyakini Allah pencipta tapi tidak menyembah Allah. Ini tuduhan mereka kepada kita. Nah, kalian gak boleh tidur masalah itu, harus melek, karena ke depan kelompok ini akan tambah parah. Kelompok ini akan mengkafir-kafirkan kita. Sekarang belum, tapi sudah mulai. Kalimatnya apa? Orang yang tawasul syirik. Alaysa syirku minal kufur? Syirik kufur bukan? Kufur apa kafur? Kufur apa ngantuk? Kufur, gitu ya? Ya, sudah saja ya. Rububiyah dalam pemahaman kita, ma'rifatuka bi'anna Allah khaliquk. Engkau menyadari Allah lah yang menciptakan kamu. Punya rambut gak? Coba pegang kepalanya. Pegang kepalanya. Ada rambut gak? Beneran tuh, rambut kalian itu rambut siapa tuh? Pernah nungguin gak? Hah? Pernah nungguin satu rambut gak? Ada gak satu rambut kalian tumbuhkan? Ini saya nanya ke santri dulu, saya tanyain lagi di sini ya. Kuku manjang nggak? Gigi manjang nggak? Manjang. Berarti tiap minggu perlu motong ya? Mikir, begitu. Jadi setelah Jumatan kalian ngapain? Ke bengkel dulu. Coba kalau gigi ikut manjang, kuku manjang nggak apa-apa ya? Kuku kalau manjang jadi indah ya, jadi kayak gini ya. Kalau gigi manjang gimana? Tapi dulu giginya tumbuh nggak? Tumbuh. Kenapa dia berhenti? Kalian yang memberhentikan? Bukan. Oke. Dulu lahir segede ini ya? Kalau lahir segede ini, emaknya langsung mati. Terus ada yang kecil terus nggak? Apa? Ini. Kalian dulu kecil, benar. Sekarang segede ini. Itu yang membesarkan ibu atau siapa? Waduh, selesai ngajinya. Nah, itu namanya rububiyah. Maka ini dibaca, ditaruh di awal Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu harfiahnya segala puji, tapi secara makna dan zauk artinya terima kasih ya Allah yang telah menciptakan semua alam dalam tubuhku. Di tubuh kita ini ada belasan ribu alam. Alam rambut, alam darah. Di dalam darah itu ada lagi alam. Di kulit ada alam.
Di gigi itu ada alam. Itu baru zahir. Di tulang juga ada alam. Di sel ada alam. Itu baru zahir. Belum lagi alam batin. Malam tadi mimpi ya? Mimpi basah nggak? Mimpi basah kok diminta-minta. Wali Allah nggak pernah mimpi basah. Wali Allah nggak pernah mimpi. Kalian belum jadi wali sih ya? Wali murid. Abah Guru Sekumpul Kalimantan nggak pernah mimpi basah dari kecil karena sudah jadi wali Allah dari kecil. Jadi ihtilam yang ditulis di fikih itu memang fikih-fikih jorok untuk kalian itu, ya, mikirin jorok. Ya, masa ada wirid supaya ihtilam? Nyari-nyari ijazahnya lagi, nggak bakal dikasih. Kalau kita ngasihnya ijab sah. Kayak alim birububiyah. Jadi ada syahadat rububiyah. Persaksian bahwa Allah lah yang mencipta, mengatur, mengurusi satu helai rambut dalam tubuh. Bahkan ngantuk pun kita nggak pernah urus. Allah yang datangkan. Ini kalian kalau tidur karena lampu mati atau karena mata berat? Berat kenapa? Nggak pernah ngeliat banat ya? Kasihan. Ngeliatnya lana mulutnya, makanya wajar nih. La bini. Tidak ada bini. Arifin biwahdaniyatih, mengenal wahdaniyahnya. Wahdaniyah ini tauhid uluhiyah. Tapi di kitab ini la ilaha illallah tauhid uluhiyah mencakup dua, rububiyah dan wahdah. Nah inilah tauhid salafus saleh. Jadi pembagian tauhid salafus saleh ini nanti ke depan kalian akan muncul, akan ketemu kelompok yang membagi tauhid jadi tiga, uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Ini ingat-ingat aja ntar kalau ketemu ya. Dan hampir semua kelompok teroris di dunia tauhidnya tiga ini, uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Nanti diganti itu, as-sifatnya diganti tauhid hukmiyah, tauhid hukum, atau tauhid mulkiyah, tauhid kekuasaan. Maka mereka mengatakan la hukma illa lillah. Kelompok ini akan menjadi ancaman negara kita. Negara tempat kalian bisa nyantri tenang, tiba-tiba dibom. Nah ini yang mereka mau. Di Afghanistan, Bangladesh, India, Pakistan, itu orang lagi maulid, baca madaih nabawiyah, Barzanjian, baca maulid Dardir, baca Busiri, itu dibom. Karena mereka menganggap memuji Nabi sama dengan menyembah Nabi. Itu nggak lolos belajar akidah ya. Boleh nggak muji seorang perempuan? Boleh. Apanya yang puji? Cuanteknya. Padahal cantik-cantik tetap aja bau. Kalau bangun tidur nggak gosok gigi, sama aja. Kelihatannya sih cantik. Kalau kita puji seseorang, nyembah dia nggak? Tapi bagi kelompok itu nanti, nyembah itu salah satunya muji. Memuji sama dengan menyembah, gagal faham. Maka Abu Yasaid Muhammad Alawi Al-Maliki di Mekah dituduh oleh mereka musyrik. Mereka menuduh ulama kita di Mekah musyrik. Itu ulama turun-temurun sudah ngajar di Masjidil Haram. Cuma karena setiap kali ngajar mereka bikin onar, terjadilah pukul-memukul antara jamaah murid Abu Yasaid Muhammad dengan kelompok askar yang kasar-kasar. Akhirnya beliau istikharah dan mengatakan, mulai esok kita tidak ngajar lagi di Masjidil Haram. Tahun 80-an itu terjadi. Ya, ulama ahlus sunnah terakhir yang ngajar ahlus sunnah terbuka di Masjidil Haram.
Insya Allah nanti kita kembalikan Ahlus Sunnah ke sana ya. Amin ya Rabbal Alamin. Mau nggak? Ntar ngajinya di Makkah, mau nggak? Amin ya Rabbal Alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh istafahu liwahyi wa khatama bihi anbiya wa ja'alahu hujjatan ala jami' khalqih liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin. Lalu syahadat risalah, beliau mengatakan, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad hambanya dan rasulnya yang ia pilih li wahyi. Wahyu terbagi dua, ada wahyu risalah, ada wahyu nubuwah. Wahyu risalah selesai, meninggal Rasulullah, tidak ada lagi wahyu risalah. Apa isi dari wahyu risalah? Al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Maka tidak ada perubahan hukum syariat. Al-yawma akmaltu lakum, yang ada perkembangan hukum ada, tapi hukum yang dasar tidak berubah. Lalu apa yang disebut wahyu nubuwah? Wahyu nubuwah itu turunnya ke dalam ruh. Setiap orang yang mengenal ruhnya, dia pasti mendapat wahyu ini walaupun dia bukan nabi. Maka orang ini disebut al-ulama warasatul. Jadi ulama ini terbagi dua, ada ulama warasatul kutaba, ulama pewaris tulisan, orang nulis. Nggak ada di kitab, dia nggak percaya. Padahal sebelum ada kitab itu sudah ada Allah, sudah ada Rasulullah SAW, sudah ada tauhid, sudah ada ahwal dan maqamat. Apa yang pertama tadi? Wahyu risalah. Nah, kalau ini wahyu nubuwah, ulama ahlullah, mereka bukan warasatul kutaba, tapi warasatul ulama. Ulama itu man kana aliman billah, orang yang kenal kepada Allah. Dengan apa dia kenal? Bukan lewat kitab. Kitab ini cuma pemandu aja. Kenal itu dengan ruh, kenal itu dengan kolbu. Minimal kenal pakai itu minimal itu. Jika satu rambut pun bukan kita yang menumbuhkan, lalu siapa yang menumbuhkan? Pasti ada yang menumbuhkan. Namanya dalam bahasa Arab Rabbun. Rabb. Waja'alahu hujjatan ala jami' khalqih. Ditutuplah semua risalah kenabian, tapi tidak ditutup risalah ilham. Ilham masih jalan sampai akhir zaman. Al-ulama warasatul. Jadi yang diwarisinya bukan baca kitab. Jadi jangan sombong dulu untuk bisa nahwu sharaf. Ya, jangan sombong dulu hafal kitab Bulughul Maram. Jangan sombong dulu hafal Al-Quran. Orang harusnya tambah hafalan, bukan tambah sombong. Tambah apa seharusnya? Tambah tawadu. Karena Quran itu isinya nur. Kalau orang dapat nur, dia tambah melihat jalan, dia tambah melihat bahwa yang dia capai belum seberapa. Maka min alamatil juhala al-kibr. Ciri-ciri orang jahil, dia merasa kibr. Kibr ini yara nafsahu aula min ghairi. Dia melihat dirinya lebih utama daripada selainnya. Baru juga cuma ujurumiyah, alfiyah, udah belagu ya. Bisa nggak ngomong sama Allah? Kalau ente bisa ngomong sama Allah, sombong juga boleh. Tapi masa ada orang bisa ngomong sama Allah sombong? Nggak ada ya. Ini mereka lagi berbicara ya. Berat sekali. Allahumma unsurna. Ya Allah bantu kita ya. Amin ya Rabbal Alamin.
Allah azza wa jalla ijtaba min ibadihil mu'minin. Nah, jadi Nabi itu Mustafa. Kalau kita ini mujtaba. Makanya dalam surat Asy-Syura, Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Allah ijtiba. Apa arti ijtaba? Yajtabi ijtibaan. Apa artinya? Sama dengan istafa, tapi istafa lil risalah, wajtaba lil walayah. Apa arti lil walayah? Untuk coba diulangi, itu antum nggak ketemu di kitab itu. Istafa lil risalah, ijtaba, dicoret lah kitabnya ya. Itu kitab sendiri, itu kitab pembagian gratis. Belilah pasti ya. Kalau kitab sendiri coret-coret lah. Kecuali hafalannya sudah melewati langit dan bumi. Ijtaba min ibadi. Coba lihat, min bukan semua. Bukan ijtaba ibadah, tapi ijtaba min ibadih. Hanya sebagian. Minnya litab'id. Allah memilih sebagian makhluknya yang beriman. Siapa mereka? Zawil albab, yang punya lub. Coba, ada akal, ada qalbu, ada fuad, ada lub. Coba ulangi. Akal, terus fuad langsung. Itu nama teman kita itu. Akal, lebih dalam lagi qalbu, lebih dalam lagi fuad, lebih dalam lagi lub, jamaknya albab. Apa arti lub? Kalau kita ambil buah pohon pisang, itu kita potong, tengahnya itu ada yang paling inti, itu disebut lub. Disebut apa? Lub. Lubnya kita ada dalam tengkorak ini, namanya otak ya. Itu lubnya manusia. Dan lub ini ada bagian depan cuma 10%, di bagian belakang ada kanan dan kiri 45. Kalian baru ngapal pakai yang mana? Ngapalin nama akhwat ya. 10% itu di situ ada curiga, ngeremehin orang. Awal ketemu orang menghindar nggak? Ya, awal ketemu orang baru kita remehin nggak? Nah, ini otak ini yang kerja. Tapi kalau pakai otak di belakang, dia menghargai. Kalau pakai otak di kiri, pengen memuji. Pernah memuji-muji orang nggak? Nah, itu otak kiri yang main itu. Ulul albab itu sudah masuk bukan hanya kepada otak ini, tapi masuk ke otak qalbu. Dan ini tidak dapat diakses hatta oleh malaikat. Jadi malaikat nggak bisa masuk ke dia bisa cuma ngelihat doang. Oh, ini orang cakep ini. Orang yang pengetahuannya sampai kepada albab afdal minal malaikah. Tapi kalau baru sampai di qalbu, dia mustawiyan fi nafsid darajat ma'al malaikah. Dia derajatnya sama dengan malaikat. Nah, yang tidur itu kalah sama malaikat. Malaikat kan nggak tidur. Tuh ada yang tidur di tengah tuh ya, lagi sembunyi. Saya sih nggak bisa lihat, tapi Allah Maha melihat. Malaikat tidur nggak? Lebih afdol manusia atau malaikat? Beneran? Malaikat nggak tidur, kok kalian tidur? Jawabannya gimana? Ada jawabannya. Seharusnya pakai Quran. Kalau antum pakai Quran, saya nggak balasin. Sebagaimana Sayyidina Ali ketika ditanya, kenapa kamu tertidur? Kok nggak ikut sholat subuh? Apa jawaban Sayyidina Ali? Arwahuna ya Rasulullah biyadillah.
Hebat ya? Seharusnya kamu yang tidur jawab begitu. Ruhi ya Sayyidi biadillah. Lalu Nabi nggak nolak. Apa kata Nabi? Wa kana al-insan aktsaru syai'in jadala. Nabi cuma bacain ayat aja. Kesel enggak? Justru itu Nabi muji Sayyidina Ali. Ente lolos wahai Ali. Kalau ada yang tidur makomnya begitu, saya suruh tidur semua. Jadi ada ahlul qulub, ada ahlul fuad, ada ulul albab. Ulul albab itu sudah menggabungkan kecerdasan kolbu dan kecerdasan spiritual, intelektual, semua ada gabung. Maka dalam akhir surat Ali Imran, ulul albab itu cirinya dua. Pertama, zikir dalam semua keadaan. Yang kedua, tafakkur terhadap penciptaan langit dan bumi. Tapi sekarang orang lagi zaman-zaman salah pasang. Mereka tulis tafakkur ayat Allah. Kalau ayat Allah ditafakuri atau ditadaburi? Gimana ayatnya? Afala yatadabbaruna al-Quran. Ya. Kalau alam semesta baru tafakkur. Jangan kebalik-balik. Ya. Sama-sama maknanya tapi berbeda fawaidnya. Wa bi amrih fawasafahum bil wafa'i wal akhlaqil fadilati wal khawfi wal khasyah. Ulul albab itu punya sifat. Pertama wafa. Ini belum ujung nih, lagi kena wafa nih ya. Kena wabah atau wafa? Wafa apa arti wafa? Menyempurnakan janji. Dulu pernah janji sama Allah nggak? Nggak inget ya? Makanya perlu ada ulama ngingetin. Itu ulama aja dia nggak inget kalau nggak ada gurunya. Ada yang inget dulu janji sama Allah? Yang tidur. Coba cari dalam tidur kalian, ada nggak dulu? Hah? Ingat nggak dulu pernah janji kepada Allah? Nggak ingat kan? Saya juga nggak ingat karena pakai ini. Tapi kalau pakai loop bisa ingat. Apa ciri-ciri orang teringat? Disebut namanya, kolbunya bergetar. Dibacakan ayatnya, imannya bertambah. Zikir kolbunya nggak bergetar, malah ngantuk. La ilaha illallah. Gak balik-balik, kirain fana fi sabilillah kan? Fana fillah. Ternyata fana fi naum, ya Allah. Enak jadi santri itu ya, tidur bisa curi-curi. Maka dia dapat gelar nanti as-sariq. Wal akhlaqil fadilah, dan akhlak yang utama. Akhlak itu dimulai dari kolbu yang bercahaya. Kalau kolbu sudah benar, air kalau sudah bening, keluarnya bening nggak? Tapi kalau airnya berwarna, keluarnya berwarna. Maka jangan sibuk cuma membaguskan pakaian. Jangan sibuk cuma membaguskan zahir. Zahir harus dibaguskan biar kamu laku di kalangan banat. Kenapa kita membaguskan zahir? Supaya dilihat oleh orang yang zahir. Allah tidak melihat muka kalian ini, gak menarik bagi Allah ya. Udah hidung lah pesek ya. Muka jerawatan, kulit gosong, ketek bau, lengkap sudah. Mulut bau jigong, ya salah. Allah gak tertarik sama muka kalian. Maka Allah memandang ke dalam kolbu. Apakah di kolbunya ada nama Allah? Itu yang Allah pandang. Ada nama Allah di kolbu? Maka kalau zikir dirasa-rasain. Ya, itu akhlak fadilah. Akhlak fadilah
keutamaan akhlak yang muncul dari kolbu yang bercahaya, ya. Dan yang ketiga al-khauf, yang keempat khasyah. Apa beda khauf dengan khasyah? Apa bedanya? Kalau ketemu guru yang killer, itu khasyah apa khauf? Khauf. Al-khawfu min jalalih wal khasyah min jamalih. Tulis. Bengong aja dari tadi. Al-khawfu min jalalih wal khasyatu min jamalih. Apa artinya? Kalau ada guru yang tegas, kita sungkan depan dia. Namanya jalal, kewibawaan. Gimana kalau ketemu guru killer? Ke toilet aja nggak berani, ya? Nggak jadi deh. Mau angkat tangan nggak jadi. Takut disapa langsung pingsan, ya. Mau kemana Anda? Lain entar. Saya dulu punya guru begitu. Kita udah kebelet sebelum masuk kelas. Karena dia yang masuk 1,5 jam nahan. Untung nggak jadi batu ginjal. Yang kedua al-khasyah min jamalih. Takut, segen karena cinta. Segen karena cinta. Guru kita ada nggak yang kita senengin? Gampang senyum. Kalau tadi kebalikan, lihatnya matanya langsung nyolong. Padahal aslinya dia suka dangdutan. Ya. Aslinya kalau udah masuk kamar nonton kelawak, nonton Sule. Tapi pas masuk kelas, galaknya gaya-gayaannya. Tapi beneran tuh ada orang-orang begitu. Dulu saya begitu soalnya. Dulu pernah kena nggak? Pernah kena jalal saya nggak? Dia apain dulu? Berdiri itu siapa? Hafalan. Ya, ini disuruh hafal hadis berdiri langsung. Ya, tidur ya? Apa tidak sholat subuh? Tidak jamaah. Kalian kalau ketemu saya zaman dulu suaranya nggak begitu. Suaranya kayak petir, ya. Menggelegar kalau ngomong. Ada orang nggak sholat jamaah subuh, nggak pakai absen, saya cuma ngomong alladzi lam yusalli subha ma'ana falyakum. Yang nggak sholat subuh jamaah udah berdiri. Kalau yang jujur berdiri dia. Yang jujur pasti jadi murid saya sampai akhir. Yang nggak jujur ya sudah, ya. Itu tes kejujuran aja. Itu bab jalaliyah, ya. Kalau ketemu kayaknya badan langsung kaku, ya. Di belakang keselnya bukan main. Kalau kalian di depan beda dengan belakang, berarti belum jadi murid. Di depan segen, di belakang ngomongin, berarti belum jadi murid. Masih kazib. Karena murid itu ada dua, murid shadiq, ada murid kazib. Mau ilmunya berkah nggak? Mau ilmunya cepat masuk? Walaupun nggak apal-apal, walaupun nggak paham-paham, nggak apa-apa. Cintai guru, zahir dan batin, hadir wa ghaib. Dia di depan, dia di belakang, kita tetap cinta kepadanya. Kalau ada orang membicarakan keburukan kita, ya. Guru itu dihormati walaupun dia sudah nggak ada di depan. Itu baru murid yang shadiq. Kalaupun bicarakan keasikan bersama si guru, bukan ngomongin masuk guru begitu. Ente aja yang jadi guru kalau begitu, ya. Guru itu kalau marah karena rahmah, bukan karena kebencian. Hatta law kana ghadiban ghadaba birrahmah. Jadi guru itu kalau marahnya birrahmah. Dan marahnya guru menghilangkan kejahilan dari murid. Marahnya guru yang birrahmah memindahkan murid min bi'ri zulumat
ila wi'ail anwar, ya, dari kegelapan kepada cahaya, dari kejahilan kepada keilmuan. Itu kalau guru marah. Kalau kalian marah gimana? Bukan ya? Marah kenapa bantalnya dipakai orang ya? Nah, kalimat akhir paling penting, wa man jatama 'alail muhtadun min al-a'immah. Manhaj zawil albab, mengikuti apa yang disepakati oleh ahlul hidayah min al-a'immah. Ulama kita itu ittafaqu ala ay yakhtalifu. Ittafaqu alla yattafiqu. Mereka sepakat untuk tidak sepakat. Mereka ittifaq untuk berselisih. Dan itu sunnatullah. Jadi kalian ini jangan sok-sokan nanti keluar dari pesantren lalu mau menyatukan umat. Nah, orang kayak gini mau nyatuin umat ya. Ngacak dulu. Sayyiduna Ali tidak sanggup menahan perpecahan umat. Sayyiduna Abu Bakar terakhir masih sanggup, tapi umurnya pendek. Sayyidatuna Aisyah bahkan ikut dalam perpecahan umat. Nggak ada namanya persatuan umat. Yang ada adalah toleransi sesama Itulah makna ayat fa aslihu baina akhwaikum. Maka guru kalian nggak akan pernah sama. Jangan kesel kalau gurunya berbeda. Guru itu akan selalu berbeda. Beda guru, beda manhaj, beda guru, beda disiplin. Ya, sama guru juga harus begitu kepada murid. Murid ini nggak ada yang sama. Ayo, coba kalian. Jamnya sama. Wah, kepalanya kayaknya keberatan hafalan tuh. Jadi ya tuh. Ya salah. 1, 2, 3. Itu hafalannya 31 juz ya. Juz terakhir juz batu. Apa kata beliau? Manhaj inilah yang disebut sirat mustaqim. Hadza huwa as-siratul mustaqim alladhi da'a ilaihi ibadahu faqala jalla wa 'azza wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bih la'allakum tattaqun. Jadi ulul albab apa aja sifatnya? Wafa, akhlak fadilah, khauf dan khasyah. Lalu apa manhajnya? Ri'ayatu hudu di syariah min kitabillah. Terus sunnah Rasulullah. Yang ketiga, alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita sebelum kita lanjutkan, saya kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya. Saya ambil 2 penanya dulu dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, satu, oke. Silahkan maju ke depan. Satu lagi, di tengah itu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdul Aziz. Sebenarnya saya termasuk dari fan dari Buya. Mengatakan itu karena saya ingin berfoto. Kalau boleh dibiru. Kemudian masuk pada pertanyaan. Melihat penjelasan dan mendengar tadi penjelasan dari Buya tentang aliran-aliran yang ada zaman sekarang sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu timbul pertanyaan dari saya pribadi bahwa apa yang kami harus lakukan sedangkan keilmuan kami tidak cukup untuk itu, tidak setingkat keilmuan Buya. Takutnya nanti kami
tidak bisa memfilter semua paham-paham dan aliran-aliran itu, dan mohon penjelasan apa yang harus kami lakukan. Takutnya kami nanti tidak melihat hal-hal itu dengan jernih, karena kami keilmuan kata orang Madura keingangkei seperti itu di tengah-tengah. Maka dari itu kita penjelasannya hanya itu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung penanya kedua, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ali Hasan, saya utusan dari UI Universitas Islam Bandar. Yang saya tanyakan, mana yang harus lebih dikedepankan antara akhlak dengan ilmu? Saya juga pernah mengungkapkan bahwasannya pada salah satu ustadz bahwasannya akhlak dengan ilmu itu adalah seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Cuman mana yang harus lebih dikedepankan seperti itu? Dan yang nomor dua, yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara menumbuhkan cinta di dalam hati ini? Karena salah satu murabbi ruhina itu mengatakan semuanya itu akan sempurna jika didasari dengan cinta. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, harus menerima dan ridha bahwa Nabi SAW mengabarkan sataftariku ummati ala 73 firqah. Hadis Imam Abu Dawud, hadis Imam Tirmizi. Coba diterjemah, sataftariku ummati. Sa itu faidahnya apa? Akarnya jauh atau dekat? Ada nggak di Alfiah? Ayo baca. Kayaknya masih ngantuk ya saudara ya. Kita tunggu ya Alfiahnya, ntar kita senggol-senggol ya. Berarti min qarib, dekat sekali. Sataftariku ummati. Umat siapa? Ini umat Muhammad kan? Umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian besok nanti akan berpecah, dan yang paling mudah berpecah itu orang yang masuk ke dalam dunia politik praktis. Meninggal Sayyidina Nabi SAW, pecah sahabat Muhajirin dan Ansar. Meninggal Sayyidina Abu Bakar ke Umar, masih aman. Dari Umar dibunuh, berarti ada yang gak senang dengan Sayyidina Umar. Naiklah Utsman sebelum wafat pun dikepung 40 hari 40 malam, lalu ditusuk sedang baca Al-Quran. Naiklah Sayyidina Ali. Naik Sayyidina Ali, ternyata beliau dituduh ikut membunuh Sayyidina Utsman. Maka Aisyah pun tersinggung. Aisyah pun ikut perang melawan kelompok Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bilang, bukan aku yang membunuh. Tapi beliau habis ngomong begitu, tiba-tiba ada tentara Sayyidah Aisyah dibunuh oleh orang tak dikenal yang ngakunya dari kelompok Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali mengatakan, bukan aku. Perang pecah karena waktu sudah maghrib. Pecah mereka. Ada yang imannya lebih tinggi daripada sahabat Nabi, daripada Umar, Utsman, Ali, Fatimah, Aisyah. Ada? Mereka ada? Ada yang lebih tinggi? Gak ada. Itu mereka juga berpecah belah. Maka kita harus ridho, perpecahan itu ada di kalangan yang pertama. Yang kedua, harus mulai belajar aliran-aliran akidah. Kalau tidak ada di kelas, harus buat daurah khusus. Ada aliran-aliran. Ada aliran lama, ada aliran kekinian. Sebenarnya sama aja, cuma beda nama, beda kondisi. Dulu, sekarang sama aja. Yang ada di abad kedua, ketiga, yang memfatwakan bunuh cuma karena beda politik, itu sudah ada zaman dulu. Nama kelompoknya Khawarij,
Apa nama kelompoknya? Nanti kalian coba lihat, mohon maaf, semoga orang-orang guru-guru pesantrennya tidak berpolitik praktis. Kalau guru-guru pesantren atau pimpinan pesantren ikut politik praktis, nanti akan tengkar sama pesantren sebelah. Coba nanti. Ya. Saya nggak tahu ya, saya belum terlalu mengerti peta di Madura, tapi bakal terjadi. Sama-sama partai Islam bakal tengkar. Coba, partai Islam di Indonesia ada berapa? Coba sebutin. Hah? PDI? Oh, itu PDIS ya? Partai Demokrasi Islam Syariah. Partai apa aja? Yang Islam loh ya? Terus? Terus? PKB? Ya, ada P lagi ya Pak? PKL. Ini 3 Islam semua? Beda semua. Orang di P3, orang di PKB dia juga. Tawasulan juga. Ya, mau nyoblos dia wiridan juga, tawasul dulu sama Syekhana Khalil. Yang dari PKB tawasul panjang. Yang dari P3 tawasul panjang. Semuanya minta, ya Allah, coblos aku ya Allah. Sama. Wah, supaya menang, serang orang. Emang begitu, politik itu begitu. Itu masalah nggak berhenti di zaman kampanye, berlanjut nanti kalau udah mimpin. Berlanjut kalau yang kalah sakit hati, nggak seneng. Sampai nanti bakal begitu. Itu baru bab politik. Nah, nanti baru ditandai. Oh, rumah 0 sekian. Rumah 0 sekian. Itu rumah saudara kita. Mengerikan, benar, mengerikan. Nah, dan yang ketiga, belajarlah tasawuf. Bukan tarekat. Tarekat itu cuma jalan. Tarekat aja nggak cukup, harus sampai ke tasawuf. Kalau orang berhenti di tarekat, tengkagi, beda tarekat, beda gaya. Jadi ciri-ciri orang-orang yang dekat kepada Allah, dia memandang perbedaan itu tidak berbeda. Perbedaan, perselisihan itu tidak dianggap sebagai penghalang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang kedua apa? Adab itu natijatul ilmi wal amal. Akhlak itu natijatul ilmi wal amal. Biasanya yang diperdebatkan itu al-adab atau al-ilm, bukan al-akhlak dan al-ilm. Jangan salah munasabahnya. Maka ditanya, talib zaki, talib muta'addib lebih ahabbu ilaika ya sayyidi amman ayyuhuma ahabbu ilaik? Talib zaki, talib pinter, talib muta'addib, itu pasangannya. Kalau ilmu lawannya jahil, bukan akhlak. Maka ilmu jangan dibentur-benturkan dengan akhlak, karena akhlak itu buah dari mengamalkan ilmu. Paham? Ya. Jadi ayyuhuma muqaddam, al-ilmu wal akhlaq? Lebih dulu mana? Ilmu atau akhlak? Ya, gagal kalian ya. Ilmu itu membuahkan akhlak duluan buah atau batangnya? Hah? Oh, kalian ini duluan buahnya ya? Berarti buah-buah sorga palsu itu. Ilmu dulu baru ada akhlak. Coba, kalau kalian nggak kenal seseorang, bisa nggak hormat sama dia? Kenal dulu baru bisa hormat. Kalau nggak kenal malah ditanya, siapa? Mau kemana? Ini pesantren, orang luar nggak boleh masuk. Padahal yang masuk gurunya. Karena nggak kenal sama guru, nggak punya adab, nggak punya akhlak. Kenal dulu tuh gurumu, baru muncul nanti akhlaknya. Saya tanya lagi, lebih dulu ilmu apa akhlaknya?
laulal ilmu ma takhallaqna. Kalau nggak ada ilmu kita tidak akan berakhlak. Jadi akhlak itu buah mengamalkan ilmu. Ya, halas. Apa itu? Cara menemukan cinta dalam hati. Kalau tadi ilmu, sekarang lebih tinggi dikit. Ma'rifatu. Al-ma'rifatu. Apa beda al-ilmu dengan al-ma'rifah? Apa bedanya? Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la? Itu alim. Pakai ini. Kalau arif pakai ini. Maka beda alim faqih dengan alim arif, itu beda. Faqih kalau dia belum arif bisa sombong, bisa ria, bisa kerjaannya debat terus, cari masalah mulu, bahsul masail, bahas mencari-cari masail masalah, cari-cari wajah-wajah pencari masalah. Kalau arif enggak, yang dia cari bukan masalah, yang dia cari cara menyelesaikan arif. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf, al-arif man laqi Allah, man ra'a Allah. Arif itu wali yang ketemu Allah. Itu dalam ilmu tasawuf. Kalau mursyid banyak, wali banyak, tapi yang arif cuma sedikit. Yang ketemu Allah, itu yang disebut arif billah. Maka tidak boleh melakopkan seseorang arif billah illa wa huwa qad wasala ila hadzal maqam. Sudah masuk ke maqam memandang syuhud ila Allah tabaraka wa taala. Lalu gimana caranya supaya ada cinta? Kenali dulu yang mau dicintai. Mungkin nggak kalian ini mencintai perempuan yang nggak dikenal? Bisa nggak? Makanya sebelum bisa lewat Facebook. Ya di Facebook kan tetap mencari tahu nama. Berarti kalian bisa nggak muka Facebook orang tanpa nama? Tulis gadis tanpa nama. Bisa nggak? Nggak bisa. Minimal ada namanya. Terus yang dicari apa? Foto. Itu bid'ah zaman ini. Mau lihat foto. Padahal foto kalau di Facebook diskon 70%. Itu banyak chatnya tuh. Itu dipoles-poles pakai aplikasi. Jadi jangan percaya sama Facebook. Face-nya bukan. Face-nya book, waduh susah deh. Kalau saya senang seseorang atau ingin mengenal seseorang, maka dimulai dari nama. Kita inputlah namanya. Search nama Allah di kolbu, nanti keluar tuh. Ada nggak nama Allah di kolbu? Lama-lama dicari, adakah fotonya? Adakah dia meninggalkan jejak di Facebooknya? Facebooknya open atau lock? Ya, bagaimana? Private. Facebook. Facebooknya private atau terbuka, umum. Senangnya yang mana? Umum ya. Padahal cewek yang bagus itu yang private. Mau tahu? Yang bagus tuh private, fotonya nggak semuanya ditampilkan, yang ditampilkan yang cuma yang 70%-nya disembunyiin, 30% ditampilkan. Tapi bikin penasaran, sebelum tidur lihat dulu fotonya. Ning. Ya Allah, cantik sekali dong. Tidur. Kadang-kadang fotonya sudah tercantum di sini. Nggak perlu buka Facebook. Sebelum tidur cukup menghela napas memanggil namanya. Nih, aku mau tidur.
Mushtaq ilaik ya ukhti. Sepertinya Islami sekali ya. Kalau pakai ukhti Islami ya. Itu bukan Islami, namanya Arabi. Namanya cinta-cinta Arabiah, bukan cinta-cinta Islamiyah. Kirim surat, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi inni uhibbuk. Ya ukhti fillah. Uhibbuki fillah. Ya salam. Hati-hati ngomong uhibbuk fillah. Uhibbuka fillah artinya kalau dia minta apa aja dari kita, kita kasih. Berani nggak? Ntar kalian jangan coba-coba ngomong uhibbuka fillah ya Ustaz, ya. Nanti saya minta isi dompetnya semua. Ambil aja, nggak ada isinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau mau cinta, kenali dulu namanya. Ingat-ingat sifatnya, rupanya. Apakah dia menyisakan sesuatu? Kalau sudah kenal, dia juga kenal kita. Berkirim hadiahlah jika cinta kepada Rasulullah SAW. Berkirim hadiah untuk Rasulullah SAW. Rasul itu fisik atau ruhani sekarang? Ruhani, kata orang santri. Rasulullah itu bagi saya zahir dan batin. Tidak ada satu benda di alam semesta kan di situ ada jejak-jejak Rasulullah. Jejak itu nggak mesti kaki, bisa jejak nur. Maka memandang apa saja di situ ada nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholawat itu tidak hanya mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat itu ketika kalian nanam pohon, dijaga pohonnya, itu sholawat. Ada sampah dipungut, itu sholawat. Ada orang terzolimi kita bantu, itu sholawat. Maka sholawat itu nggak hanya sholawat sampai tidur kepalanya berat lagi, jatuh lagi. Lagi sholawat kepalanya nunduk, dikirain wusul kepada Allah, ternyata beser keluar. Kalau kenal kepada seseorang, berkirim hadiahlah. Nanti yang dikirimin hadiah senang. Kalau dia senang, bertambah cintanya. Senang nggak dikasih hadiah? Kalau si doi yang ngasih hadiah gimana? Dia cuma ngasih hadiah pulpen. Itu pulpen kayak dijaga terus. Udah ya? Kalau itu pembatas buku, disimpan di buku yang paling rahasia, takut ketahuan ada namanya. Itu dijaga terus tuh. Kalau kita senang sama seseorang, dikasih hadiah walaupun kecil, dijaga. Tapi kalau udah gak senang, dikasih besar gak dijaga. Ada orang dikasih mobil gak senang, mau jadi lebih banyak lagi mobilnya. Tapi ada orang udah cinta, cuma dikasih buku, dikasih tasbih, dikasih serban, udah senang bukan main. Kalau perlu nggak usah dipakai-pakai keluar, dipakai sekali Jumat. Ya? Kalau sudah cinta, jadi berkirimlah hadiah kepadanya. Allah butuh hadiah nggak? Enggak. Tapi Allah senang kalau hambanya membaca surah Al-Fatihah. Fatihah itu mahar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Rahab. Ada waktu lewat subuh ya, mungkin kita baca sedikit Riyadhus Shalih, Bulughul Maram. Setelah itu ada ijazahan, dilanjut dengan ijazahan. Ini zaman ijazahannya, ngaji sedikit, ijazahnya banyak. Kitab ini dikarang oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalan itu wilayah timurnya Mesir, dekat ke Palestina. Ya. Ibnu Hajar waktu kecilnya dia diajak haji umroh oleh orang tuanya. Lalu beliau mencium Hajar Aswad. Setelah itu kemudian beliau minum air Zam-Zam setelah sholat 2 rakaat. Waktu minum dia baca hadis, Ma'u Zam-Zam
lima syuribalah. Air zam-zam itu akan jadi wasilah terhadap apa yang diniatkan oleh orang yang meminumnya. Maka beliau mengatakan, ya Rabb, ablighni ila maqami al-imam al-hafiz az-zahabi. Sampaikan aku kepada makom Imam al-hafiz az-zahabi. Siapa Imam Zahabi? Imam ahli hadis di zamannya. Tidak ada hadis kecuali dia tahu. Kalau sekarang kita cari hadis pakai Google, pakai aplikasi Syamilah, benar? Dulu Syamilahnya ada di dada Imam Az-Zahabi. Berdoalah Ibnu Hajar, ternyata ilmunya Imam Ibnu Hajar melewati ilmunya Imam Az-Zahabi. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat tahun 852 Hijriah, sekitar 1400-an. Itu zaman-zaman Maulana Ibrahim As-Samarqandi di Tuban baru datang ke Indonesia, menikah dengan putri-putri raja, lalu melahirkan orang-orang Jawa yang wajahnya nggak kayak orang Jawa. Karena Maulana Ibrahim As-Samarqandi zuriat Rasulullah tinggal di Uzbek, kota Samarkand, lalu merantau ke Gujarat seperti orang India, lalu berpindah ke Palembang, kemudian pindah ke Makassar, terakhir ke Jawa Timur di Tuban. Ya. Maka di sana juga banyak tuh orang Madura, Madura swasta. Itu tahun-tahun itu ya, tahun-tahun itu ada imam di Mesir, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada juga imam yang hijrah ke negeri ini, namanya Maulana Ibrahim As-Samarqandi. Orang tempatan nyebutnya Asmoro, Mbah Asmoro, dikira asmara cinta, ternyata Asmoro. Kita lihat tulisannya As-Samarqandi. Alhamdulillah saya pernah berziarah dan 3 hari ada di sana, bertemu dengan kuburan-kuburan sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama, terutama kuburan Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak dikuburkan di Bukhara, belum melarikan diri ke Samarkand, dan di situ saya mendapatkan beberapa isyarat. Ya. Kemudian bertemu juga, udah malam hari, gerbang sudah ditutup, tempatnya jauh, tapi saya kirim Fatihah kepada imam yang bakal diziarahi, namanya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Apa kata kami? Ya Allah, kalau benar itu Imam Abu Mansur, pasti dia bukain pintunya. Benar, kami datang, kata orang kampung, exit, exit. Mereka cuma bisa gitu doang ngomongnya. Itu orang Uzbek itu nggak seperti yang kalian bayangkan. Orang Uzbek itu sekarang lagi susah hidupnya. Ya. Mereka sedang lagi krisis. Ya. Di bawahnya Afghanistan sedang perang, maka mereka sangat hati-hati. Dan di sana ustadz-ustadz tidak boleh ngajar sembarangan. Jadi saya nih jadi ustadz nggak boleh buka majelis di rumah. Pesantren lihat dulu surat izinnya. Maka di sana pesantren jarang sekali. Uzbek, kota Imam Al-Bukhari, yang mana Imam Ibnu Hajar sangat cinta kepada Bukhari. Kawan saya di sana, dia mengatakan, ana mamnu anit tadris, saya dilarang ngajar. Bahasa Arabnya bagus. Alhamdulillah pintu dibuka. Tiba-tiba datang orang, 2 orang, zuriat Rasulullah, Sayyid Mahmud Khan, dan dia membukakan pintu. Lalu saya baca salah satu surah di Quran. Saya minta, ya Allah, izinkan aku engkau pilihkan surat apa yang disukai yang di dalam kubur ini. Ternyata beliau senang surah Yasin. Maka saya bacakan surah Yasin. Dan itu nikmat sekali, lebih nikmat daripada makan kalau lagi kelaparan. Lapar belum? Beneran? Ntar kita gas sampai jam 12 kan? Tumbang duluan kalian ya. Itu nikmat sekali baca surah Yasin. Seakan-akan Quran itu turun kembali. Wajar kalau Nabi SAW hidupnya bahagia, karena setiap hari beliau merasakan ada kalam-kalam Allah yang turun. Nikmatnya bukan main.
Kalau kalian bisa berkomunikasi dengan kekasih, senang nggak? Senang. Nah, maka Ustaz hati-hati nih, kalau lagi bete jangan-jangan Facebooknya di blok si doi. Emang kalian punya Facebook? Anak-anak masih punya Facebook? Kayaknya anak-anak punyanya Instagram ya, atau TikTok. TikTok pakai jari, bengkak kepalanya ya. Jadi kitab ini kita baca, kitab ini adalah pasangan dari matan takrib. Ini yang jarang dipahami oleh guru-guru dan santri-santri. Jadi kalau baca matan takrib, idealnya setelah itu belajar matan bulughul. Jadi orang zaman ke depan bukan zaman hafalan matan, apalagi hafalan mantan. Zaman ke depan orang nanya, mana dalilnya? Maka wajib di zaman ini orang belajar matan-matan kitab plus kitab dalil yang mendukungnya. Jadi saya senang sekali jika di sini orang menghafalkan kitab Bulughul, antum hafalkan juga matan takrib ya. Jangan cuma mantan yang takrib. Kalau sudah hafal matan takrib, maka baca kitab ini mudah, nggak perlu susah lagi, cukup kosakatanya yang ditambah. Tapi kalau belum hafal matan takrib, baca Bulughul Maram, bisa-bisa jadi nggak punya mazhab. Wah, ini boleh nih mandi wajib pakai air mustakmal. Tapi di mazhab Syafi'i boleh nggak? Nggak sah. Terus maksud beliau apa? Ternyata beliau sedang menyebutkan dalil kelompok mazhab yang membolehkan bersuci dengan air mustakmal. Gitu. Jadi ini adalah zauju matan takrib. Kalau kalian kan zauju mantan. Bismillahirrahmanirrahim. وبسندنا المتصل للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني قدس الله سره قال الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. يعني diambil dari surah Luqman, وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قديما وحديثا. قديما إلى سيدنا أحمد، حديثا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله نبي أحمد ورسوله محمد وآله وصحبه الذي ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا. Di dalam hadis ada nggak salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi? Ada taman wa sahbihi ada nggak? Nggak ada. Wa sahbihi adalah tafsil dari alih untuk mentamyiz, membedakan bainal musalli asy-syi'i dan musalli as-sunni. Karena dulu orang mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi, tapi dia benci sahabat Nabi. Maka harus ditafsil. Al Muhammad sallallahu alaihi wasallam ithnani, alu nasaban wa alu ilman wa ruhan. Ya. Jadi ada keluarga nasab, ada keluarga nasab dan ruh. Dan sahabat-sahabatnya. Jadi sholawat juga boleh kepada selain Nabi. Allahumma salli ala alih. Ya Allah, sampaikan sholawat kepada keluarga dan juga sahabat Nabi. Maka saya punya guru, ada sanadnya di sanad Sulamul Mustarsyidin, Maula wa Syekh Abdurrahman Nazari. Itu kalau nyebut nama ulama pakai alaihi salam. Qala Ibnu Hajar alaihi salam, gitu ngomongnya. Qala Imam Ghazali alaihi salam. Qala Muhammad bin Idris Syafi'i alaihi salam. Itu satu-satunya guru saya yang kalau nyebut nama imam pakai alaihi. Ada rahasianya, tapi bukan sekarang saya jelaskan ya. Walad atba'ihimul ladzina warithu ilmahum wal ulama warathatul anbiya. Jadi yang dapat salawat tidak hanya sahabat Nabi tapi juga ulama. Siapa ulamanya? Warathatul, akrim bihim warithan wa mawrutha. Amma ba'du, ya. فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية
للأحكام الشرعية حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. Ini kitab mukhtasar yang memuat usul-usul pokok-pokok daripada dalil hadithiyah. Jadi dalil itu ada dalil Qur'aniyah, ada dalil hadithiyah, ada dalil ijma'iyah, ada dalil qiyasiyah, ada dalil urfiyah, ada dalil masalihil mursalah, ada dalil qaul sahabi, macam-macam. Sedangkan yang dimuat di sini dalil al-adillah al-hadithiyah. Lil ahkam syar'iyyah yang berkaitan dengan hukum-hukum syara', ya. Harartuh, aku susun tahriran baligha, dengan penyusunan yang sederhana. Sederhananya begini. Kalau antum sederhananya gimana? 2 baris saja ya. I love you, terus I miss you. Supaya apa? Liyasira, supaya yang hafal, man yahfazu, menjadi lebih kuat pemahamannya di antara kawan-kawannya. Bahkan ini mampu menjadi asisten, ya. Yasta'inu bi talibul mubtadi. Asisten kalau gurunya nggak ada, inilah asisten gurunya. Ini jadi gurunya. Kalau si mubtadi hendak bertanya, mana dalilnya? Ya, ini ada dalilnya semua di sini. Wala yastaghni, meskipun ini bagus membantu mubtadi, tapi ini tidak boleh juga orang yang muntahi, yang merasa alim, luput darinya. Maka saya banyak menghafalkan dalil dari sini. Kalian sholat ingat kitab atau ingat gerakan guru? Ingat gerakan guru kan? Nah, sekarang ada dalilnya di sini. Maka kalau alim nggak cukup ngeliat guru, dia harus tahu dalilnya guru, baru disebut alimun faqih. Waqad bayantu aqiba kulli hadithin man akhrajahu min al-a'immati li irati nusil ummah. Nah, ini yang menarik. Aku menyebutkan, menjelaskan, setiap menyebutkan hadis, siapa periwayat hadisnya. Inilah thariqatul muhadditsin. Jadi thariqah ahli hadis gimana? Selesai menyebutkan hadis, sebutkan siapa yang meriwayatkan hadis. Kalau di kampus, sebutkan data, lalu sebutkan sumber data. Gitu, sama ya. Sebutkan hadis, lalu siapa perawinya. Hadisun sahihun rawahu al-ustadz ar-raqi'i. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Emang nggak ada. Untuk apa? Li'iradati nushil ummah, untuk mendapatkan ketulusan membimbing ummah. Fal muradu bis sab'ah. Nah, lalu beliau kasih nanti simbol-simbol. Coba dilingkarin atau digaris bawahi. Sab'ah. Jika aku mengatakan rawahus sab'ah, itu maksudnya Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i. Kalau sittah, tidak ada Imam Ahmad. Kalau khamsah, selain Bukhari dan Muslim, berarti Imam Ahmad masuk. Kalau arba'ah, Imam Ahmad gak masuk. Coba lagi. Jadi kitab itu ada 6 kitab. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, coba lagi. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang kencang. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Oke, Sunan Ibnu Majah. Kalau disebut 6 tambahin, kalau disebut 7 ditambahin Musnad Ahmad. Kenapa Musnad Ahmad ditaruh di depan? Karena beliau gurunya Imam Bukhari dan Muslim, lebih tua dari 6 imam tadi.
disebut sab'ah. Jadi nomor satunya siapa? Ahmad. Kalau disebut 6 yang tadi, kalau disebut 4 kitab selain Bukhari dan Muslim ditambahkan Imam Ahmad. Kalau disebut rawahul arba'ah, Imam Ahmad disembunyikan, cukup Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Wabil arba'ah man adal thalatha al-awwal wa bisalasa man adahum wa adal akhir, ya sama. Wabil muttafaq alaih, yang disebut muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Ada profesor di kampus, dia nggak tahu muttafaq alaih apa, dikira muttafaq alaih rawahu Ahmad, Bukhari wa Muslim. Itu keliru. As-sahih al-muttafaq alaih mattafaqa alaihi Bukhari wa Muslim. Ittifaq itu bisa sanadnya, bisa matannya. Kalau mantan kita nggak boleh ittifaq ya. Wa qad la adhkur ma'ahuma ghairahuma. Jadi imam ini kalau sudah ada Bukhari Muslim nggak perlu sebutkan yang lain. Kalau sudah ada matahari dan rembulan, maka bintang tidak perlu kelihatan ya. Jangan ngerasa jadi bulan ya. Nanti jadi bulan-bulanan. Bulughul Maram wa samaituhu, aku samakan, aku namakan Bulughul Maram. Apa arti Bulughul Maram? Bulugh, apa arti bulugh? Udah balik belum? Udah mimpi ihtilam belum? Wah, kalian belum balik ya. Maram, apa arti maram? Tujuan, keinginan, maksud. Jadi kalau kita mau nanya, jangan mada taksud. Kalau nanya bahasa Arab, mada tarmi, ya, mada tarmi bihadzal qaul, tapi itu bahasa keras. Jadi kalau ada musuh orang debat, dia jelek-jelekin satu bab atau dia salah faham, kita boleh nanya, mada tarmi bihadzal qadiyah. Jangan mada taksud. Mada taksud itu bahasa Arab mubtadi itu ya. Min adillatil ahkam. Kalau boleh diterjemahkan secara maknawi, Bulughul Maram min adillatil ahkam, tujuan akhir daripada cara mencari dalil. Jadi kalau mau cari dalil, gak usah buka Sahih Bukhari Muslim, kalian capek, cukup buka. Nah, begitu imam dulu mengasih kitab namanya, judulnya. Wallaha as'al ay la yaj'ala ma 'alimna 'alaina wabala. Kepada Allah kami meminta supaya tidak menjadikan apa yang kita tahu sebagai wabala. Apa arti wabala? Bumerang. Wabala artinya wa yarzuqana al-'amala bima yurdihi subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah menjadikan amal ini, ya, Allah memberikan hidayah, rezeki. Jadi amal itu juga rezeki. Apa itu amal yang diridhoinya? Karena dua doa ini, kitab ini masih ada sampai sekarang. Jadi kalian hati-hati nulis buku, penting ada doa. Doa itu yang membuat kitabnya masih ada. Ya, kita tabarruk baca beberapa hadis. Kitab At-Tahara babul miyah, miyah jam'un minal ma, wa bisanadihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr bukan hizib bahr. Fil bahr artinya mengenai hukum air laut. Huwa at-tahuru ma'uh al-hillu maitatuh. Air laut itu suci dan bangkainya halal, kecuali bangkai kalian ya. Bangkai kita di dalam laut gak halal ya. Di situ maksudnya al-hillu, ada alif lam di situ menunjukkan as-samak atau apa nyebutannya, ikan kut ya. Coba dihafalkan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuh.
akhrajahul arba'ah. Siapa tadi arba'ah? Abu Daud dulu dong. Abu Daud, Nasa'i. Oke. Ternyata ada imam yang nggak disebutkan di muqaddimah. Ibnu Abi Syaibah, wafat 235 Hijriah. Punya kitab namanya Musannaf. Udah pernah lihat belum kitabnya? Belum? Itu kitab memuat hadis ini. Jadi kalian baca hadis ini sudah sama dengan membaca satu hadis di sana. Wal lafzu lahu, lafaz ini lafaz Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah ini guru dari Imam Bukhari dan Muslim, guru dari Imam Abu Daud dan Tirmizi. Dia lebih tua dari Imam Ahmad, ya, meninggalnya lebih awal. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Wah, malam tadi saya cerita Ibnu Khuzaimah? Benar? Masih ingat? Khuzaimah itu laki-laki atau perempuan? Oke. Kayaknya kalian udah pengen bintu Khuzaimah ya? Sahhahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmizi. Berarti Ibnu Khuzaimah meletakkan hadis ini dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan Imam Tirmizi mengatakan sahih. Rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Diriwayatkan juga oleh 3 imam mazhab, Malik, Syafi'i wa Ahmad. Inilah hadis yang lebih sahih sebenarnya daripada riwayat yang ada, karena diriwayatkan oleh 3 imam mazhab sekaligus. Bukhari Muslim nggak meriwayatkan dengan lafaz ini. Ada di riwayat Imam Muslim tapi lafaznya berbeda. Dan ada yang menarik, ternyata imam mazhab juga periwayat hadis. Lebih dulu imam mazhab atau Imam Bukhari Muslim? Oke, bagus. Imam Malik wafat, tulis wafat W.179. Wafat tahun berapa? Ulama bisa wafat loh ya. Kalian bisa wafat nggak kan? Jadi ulama alim bisa wafat, apalagi kita-kita ini. Wa Syafi'i, tuh yang ditulis tuh. Ternyata Imam Syafi'i juga meriwayatkan hadis. Jadi boleh sebenarnya hadisun rawahu Syafi'i itu boleh. Cuma kita sudah terkungkung oleh suatu istilah-istilah. Kalau rawahu Bukhari, Muslim, nggak ada Syafi'i. Saya masih ingat dulu waktu saya belajar fikih, saya bilang, ustazah yang ngajar, ustazah, ini hadis rawahu Syafi'i. Marah dia, nggak ada riwayat Syafi'i. Syafi'i itu imam, kamu keluar. Diusir keluar. Tapi saya nggak mau keluar, ngaji aja. Jadi orang-orang ini kadang-kadang nggak ngerti jadi guru. Tapi berkah saya sabar bisa baca kitab sekarang ya. Alhamdulillah. Jadi kita ini nggak boleh dongkol. Tahu dongkol? Apa bahasa Maduranya itu? Di hati itu kayaknya mau ngelawan gitu sama guru. Sekali kalian mau ngelawan di hatinya dalam guru, semuanya batal. Semuanya batal. Ilmu yang didapat dari guru hilang keberkahannya ya. Wa Syafi'i wa Ahmad. Imam Syafi'i wafat 204, Ahmad 241. Jauh-jauh ya. Tahun berapa Imam Malik? 217. Imam Syafi'i? Ini ada yang nggak nulis ya. Hafalan kalian kuat sekali ya. Hebat. Ngaji nggak bawa pulpen gitu kan. Tahun berapa Imam Syafi'i wafat? Imam Ahmad 204. Imam yang malam tadi kita ceritain, Qutaibah 240. Imam pengarang kitab Sulam Mustarsyidin, Risalatul Mustarsyidin 243. Oke. Ngetes ngantuk enggak? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai' akhrajahu thalatha wa sahhahahu Ahmad. As-salasah berarti Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i.
Air itu, kata Nabi Muhammad SAW, tahur, dia suci, tidak ada yang membuatnya najis sama sekali. Ini jadi dalil orang tidak memandang kulah mesti 2 kulah. Jadi ini dalil orang mengatakan bahwa kalau kita wudhu keciprat masuk ke dalam nggak apa-apa, ini dalil mereka. Karena air tidak ada yang menajiskannya. Nah, ini baru satu dalil ya. Kita tambah dalilnya. Air itu bisa dianggap najis nggak kalau dia diam? Cek dulu apakah berubah zatnya, baunya, ya. Coba lihat. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai' illa ma ghalaba 'ala rihi wa ta'mi wa lawnihi. Air itu tidak ada yang membuatnya najis sesuatu pun illa kecuali jika baunya sudah ghalaba. Ghalaba di sini artinya taghayyara, setelah berubah. Air kalau diam berubah nggak? Berubah baunya. Maka lihat, got itu jadi bau karena airnya diam. Nah, got di pesantren kita jalan nggak airnya? Beneran? Air got jalan nggak? Kalau nggak jalan kalian kerja bakti ya. Bau, masa pesantren bau? Ya. Wa ta'mih, rasanya. Wa launih, dan warnanya. Kalau kita ke sumur ada air warnanya kuning, itu boleh nggak wudhu? Karena dasar warnanya kuning. Kalau kita ke kolam kadang warnanya hijau. Hijau di sini biru ya. Biru di sini. Biru di sini biru. Ya, biru langit. Terus air yang butek itu namanya apa? Ya udahlah gitu aja. Kalau ada air kolam butek, itu deh bahasanya. Keruh, nah itu tuh soe-soe ya. Kalau ada air keruh, warnanya keruh, boleh nggak wudhu? Boleh. Boleh. Ada orang buang emas di ujung sana, boleh nggak? Boleh. Jorok. Dulu kata ulama boleh, sekarang harus ditambah, harus mengalir, karena ada yang buang emas, biar emasnya mengalir. Kalau kolamnya diam, saya tidak menganjurkannya. Aqul anna dzalikal ma' makruhun, ya. Itu air makruh, karena nanti jadi penyakit kulit. Nah, tinja itu sumber penyakit, banyak kotoran. Jangan cuma dua kulah nih, walaupun di ujung sana kan? Jangan, ya harus mengalir. Alhamdulillah sekarang sudah nggak begitu. Kalian kalau mandi sudah pakai air apa? Udah pakai keran ya? Atau pakai bak? Baknya panjang? Ya lumayan lah. Berarti nggak boleh mandi telanjang. Haram. Ya, santri nggak boleh mandi minimal pakai celana pendek, jangan pakai kolor kayak Batman kan ya. Superman celananya kebalik, masa celana dalam dulu ya? Kayak gitu jadi superhero. Jadi superhero mereka ini kurang cerdas ya. Masih mending santri, celana dalamnya di dalam ya. Pakai sarung, tinggal kalian taruh sayap di belakang kan. Hai. Air ini boleh jadi wudhu nggak? Ini suci nggak? Suci. Tapi tidak bisa mensucikan. Sama, manusia itu ada yang ma'un tahirun mutahhirun, ada yang tahirun ghairu mutahhirin, ada yang musta'malun. Betul ya? Ada musyammasun, ya, manusia gosong. Ada musta'malun, manusia bekas.
kulitnya sudah mulai ngomong, ya Allah cepetan selesai, udah kena cahaya. Dikit lagi ya, itu kulit kalian jadi saksi. Ya Allah, dulu aku mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini udah nyambung sanadnya sama Rasul ini ya. Sanad kalian sudah nyambung langsung dengan Rasul, cuma kita pendek sanadnya karena mau baca sanad selesainya besok. Dari awan fulana pulang berubah jadi pulang nanti. Walil Baihaqi, nah di sini ada akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Enggak ada dha'afahu Albani. Ya, kalian tahu Albani ya? Tahu. Ya, Albani itu belum masuk barisan karena waktu itu belum lahir. Abu Hatim sudah lahir. Dha'afahu Abu Hatim. Ya. Hadis ini meskipun dhaif tapi dijadikan hukum. Berarti pandangan kelompok yang nanti kalian akan ketemu itu, mereka bilang hadis dhaif, maka tidak boleh pakainya. Mereka menggunakan kaidah yang salah. Indana kaidah azimah, ad-dalil ghair madlul. Dalil itu belum tentu madlul. Kalau dalilnya lemah, belum tentu isinya lemah. Kalau hadisnya palsu, belum tentu kalamnya batil. Ya, dan sebaliknya, banyak hadis sahih, kalamnya belum tentu sahih. Walil Baihaqi, karena dia lemah, maka beliau tambahkan syawahidnya. Al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihu aw ta'mu aw lawnu bi najasatin tahdusu fih. Ya. Air itu suci kecuali jika berubah rihnya, baunya, ta'amnya, rasanya, launnya, warnanya. Binajasatin, dengan najis tahdusu fih, yang terjadi padanya. Cuma saya meyakini ini bukan kalam Nabi kecuali hanya qit'ah al-ula. Jadi kalam Nabinya cuma sampai di launuh. Binajasatin tahdusu fihi, itu penjelasan dari rawi, riwayah bil makna. Karena ini uslubnya bukan uslub Nabi. Nabi nggak ngomong sedetail ini. Nabi cuma ngomong kayak gitu, illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mi wa lawni. Terus kalau ngomong binajasatin tahdusu fi, ini uslub fuqaha ini. Ini enggak uslub Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalian kalau sudah sering baca kitab akan merasakan uslub Nabi itu beda, khas. Beliau itu utiya bi jawami'il kalim. Kalam-kalamnya pendek tapi padat, ya. Air itu jika sampai 2 kulah, lam yahmilil khabas, tidak mengandung khabas. Khabas itu najasa. Harus digabung dengan hadis Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Majah, ma lam yataghayyar rihuhu wa ta'muhu wa launuhu. Air 2 kulah tapi ada emas di situ, mau nggak? Mau? Emas kalian, emas at-tinjawi. Mau? 2 kulah tapi ada situ, mau? 2 kulah tapi ada pipis di situ, mau? Mau. Nah, jadi hadis ini nggak boleh sembarangan makainya. Nah, maka kalau masukkan beberapa masjid itu ada air ngalir, ada air genang di depan masjid, itu kesemangatan belajar. Kalau genang harus ada ngalirnya. Jangan cuma karena 2 kulah, oh ini bisa mengangkat najis. Itu soal ngerti hadis namanya. Harus ngalir airnya. Kenapa? Kalaupun dianggap tahir secara hukman, tapi tidak nazif secara zatan, zatnya nggak nazif, maka banyaklah santri-santri gudikan, ya. Itu gara-gara itu. Alhamdulillah di sini naik masjidnya. Berarti kalian naik ke masjid harus suci, harus suci kakinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW la yaktasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Tapi Nabi pernah mandi bersama istrinya dalam satu bejana. Air di bejana daim atau yajari? Daim bejari? Daim. Kok bisa? Ternyata satu bejananya sudah sama dengan 2
kulah, kira-kira begitu. Dijamak hadisnya. Ternyata ada hadisnya. Wa an rajulin, ini hadis kalian pasti suka nih ya. An rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al-mar'atu bi fadli rajul aw rajul bi fadli al-mar'ah wal yaghtarifa jami'a. Apa arti waghtarifa jami'a? Rokiin aja belum paham. Ya, yang udah paham yang sudut sana tuh. Nabi melarang laki-laki mandi dari bekas perempuan atau perempuan mandi dari bekas laki-laki, disebut musta'mal, kecuali airnya lebih dari 2 dan tidak berubah warnanya, baunya dan rasanya. Terus supaya tidak kena makruh gimana? Wal yaghtarifa jami'a, boleh laki perempuan mandi di satu suami gimana? Mau nggak? Tunggu dulu ya. Tamat dulu sekolah baru ijab qabul. Wal yaghtarifa jami'a. Tazunnu khalas ya. Ini beliau sedang cerita di bagian akhir tentang anwa'u al-ma, anwa'ul miyah. Jadi air itu dimulai dari air laut, huwa tuhuru ma'uhu wa hillu mai, air laut. Air laut kena matahari naik jadi awan, awan ke Pulau Madura turun jadi hujan. Berarti sudah ada 2 jenis air, air laut, air hujan. Air hujan turunnya di gunung, masuk ke dalam dasar gunung, masuk meresap ke tanah-tanah orang bisa Sampang, Pamekasan. Orang Pamekasan gali sumur. Itu sumur bukan belakang? Bukan. Apa itu? Taman. Gali sumur keluar air, disebut ma'ul bi'ir. Udah berapa jenis? Oke. Udah berapa? 5. Udah 5. Sayangnya orang Madura tidak ada salju, maka berangkatlah mereka ke Papua, naik ke puncak Jaya Wijaya, ketemulah di situ suatu yang dingin warnanya putih, namanya salju. Maka sudah tambah jenis air, jadi orang Madura pulang kampung pagi-pagi dia lihat kok ada embunnya. Dilihat daun-daun kok basah. Wah, bisa cuci mata nih, cuci muka. Netes air dari daun disebut air. Jadi berapa air? Ulangi. Laut jadi hujan, jadi mata air, jadi sungai, masuk ke sumur. Salju. Dapat belum? Ini disebut ma'un tahirun mutahhirun. Di luar itu meskipun warnanya begini boleh diminum, dia tidak tahirun mutahhirun. Di luar itu ada ma' musyammas, ada ma' apa lagi tadi? Musta'mal ya. Ada ma' yang kita punya, nggak masuk juga tuh ya. Kira-kira itu teman-teman adinda para santri dan para asatidz. وبهذا ya لست في الحقيقة أهلا للإسناد والإجازة لكن اقتداء بعلماء سلفنا الصالح وإحياء لعلوم علماء المحدثين والفقهاء فلبيت طلب من استجاز إلي فأجيز كتاب الأول كتاب رسالة المسترشدين لمولانا الإمام القطب الحارث المحاسبي. أروي هذا الكتاب عن شيخنا الشيخ محمد عبد الرب النظاري الشاذلي اليمني إجازة عامة وخاصة، عن شيخه حسن مشاط المكي، وكذلك عن شيخه مسند الدنيا محمد ياسين
الفداني وهو عن شيخ عمر بن حمدان المحرسي وبسنده عن المؤلف الحارث بن أسد بن عبد الله العنزي المحاسبي. أجزتكم كما أجازني هؤلاء المشايخ. الفاتحة. كذلك أروي كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لأمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قدس الله سره عن الشيوخ عدة بأساندهم من المؤلف، منهم شيخنا زكريا الحلبي، شيخنا يسري رشدي، سيد جبر المصري، كذلك شيخنا ولدان البنجري المكي، وشيخنا أحمد مروزي البتوي المكي، وشيخنا عمر السيد عمر عبد العزيز شهاب المكي، كلهم يروي عن مسند الدنيا الشيخ أبي الفيض محمد ياسين بن محمد عيسى الخاداني، وهو عن شيخ محمد علي بن حسين المالكي المكي عن سيد أبي بكر بن محمد شطا. وبهذا أجزت كذلك كتاب إعانة الطالبين إليه، وهو عن سيد أحمد زني دهلان. وبهذا أجزت لكم جميعا كتاب أو كتب مؤلفات لي سيد أحمد زني دهلان، مثل كتاب مختصر جدا، وكذلك الرد على الوهابية وغير ذلك من الكتب. وهو عن المسند عثمان بن حسن الدمياطي العلامة عبد الله بن حجاز الشرقوي. وبهذا أجزتكم الحكم وشرحه الذي أجازه الإمام الشرقوي، وهو عن مرشده عالم علامة المرشد الكبير في الطريقة الخلوتية شيخ الشمس محمد بن سالم الحفني، وبأسانده إلى القاضي زكريا الأنصاري، وهو عن المصنف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. الفاتحة. أجزتكم جميعا، قولوا قبلنا. وصلى الله على سيد الوجود. وأنصحت نفسي وإياكم بتقوى الله في السر والجهر، وأنصحت نفسي وإياكم بالعلم والعمل ونشر العلم، ونسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، ويرزقنا الاستقامة، ويرزقنا اللذة في العبادة، ويرزقنا رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا رؤية الله، ويرزقنا السعادة في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.